Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas skenario terburuk dari 3 saham bank BUMN, yang mana 3 saham ini penurunannya cukup dalam 1 semester terakhir, terutama 3 bulan ini ya, dimana ada efek dari terpilihnya Donald Trump menjadi presiden. Ketika setelah itu datang, itu harganya turun pelan tapi sangat menyakitkan. Pertama, kita disclaimer on ya atas resiko investasi yang mungkin muncul akibat penggunaan informasi yang kami sajikan. Perlu diketahui Bank BNI sudah turun 21% dalam setahun. Tentu penurunan yang cukup besar untuk bank besar seperti BNI. Kemudian Bank Mandiri turun 12,5%. Yang paling sadis adalah Bank BRI, turunnya sampai 28%. Atau kalau Anda investasi 3 tahun lalu dengan sekarang, itu hasilnya 0. Ya, bahkan minus 3,8%. Ini 3 year ya. Jadi seperti itu. Oleh sebab itu, saya yakin banyak holdernya. Apa yang harus kita lakukan melihat saham-saham ini? Yang pertama, mari kita pahami penyebab utama penurunan saham 3 bank tersebut. Versi kami, ingat versi kami. Pertama adalah meningkatnya risiko kredit karena ekonomi lesu banget memang. Dan juga dolarnya itu perkasa sekali. Sekarang dolar di 16.240. Perlu diingat, Donald Trump itu sudah pernah menjabat di tahun, kalau nggak salah ya, 2017 sampai 2021 kalau nggak salah. Itu kami sudah masuk pasar modal dan mengalami namanya dolar memang cukup kuat sekali zaman itu. Ya, dan sekarang belum naik aja udah perkasa. Sehingga kalau dolar semakin naik, otomatis resiko kredit tidak lancar juga semakin besar. Maka bank-bank akan rontok. Nah, yang kedua penyebab utamanya asing tarik dana besar-besaran ya. Efek Trump lagi nih. Kenapa asing tarik dana? Karena dolarnya kuat, pasar proteksi Amerika juga bagus ya. Jadi pengenaan pajak dari luar negeri dan lain sebagainya. Sehingga ini Nasdaq ya. Salah satu saya ambil contoh, itu naiknya luar biasa. Ya, ini naik, saham bank-bank turun. Mari kita lihat. Nah, ya, dari Oktober sudah mulai nih. Turun. Sama bank lain juga sama. Oktober turun. Jadi kita lihat dengan yang Nasdaq ini. Oktober udah mulai naik di sini kan, Oktober kan. Tetap. Nah, Anda bisa lihat bagaimana daya tarik pasar Amerika. Maka mereka lebih baik tarik dana. Tarik dana kemudian letakkan di sana. Nah, ini salah satu yang cukup mengkhawatirkan untuk kita. Semakin kuat dolar ya akan semakin bahaya. Nah, ini juga data ya. BRI ditarik besar, Bank Mandiri juga, Bank BNI juga. Pelakunya ya brokernya itu AK, KZZP, AK, ZP, BK, RX, BK, AK. Ya gitu-gitu aja udah. Ini saham AK, BK, RX, was, pokoknya gitulah. Tapi coba kita berpikir lebih jernih ya. Dan apa yang kami sampaikan ini tentu saja tidak akan mengubah harga pasar. Kami followernya juga sedikit, dana kita juga sedikit, jadi nggak ngefek lah. Tapi kita sharing aja lah. Sebelum lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan kalau Anda ingin gabung grup premium kami atau privat dengan kami, bisa cek di link deskripsi. Jadi apa yang kami sampaikan, kalau Anda modelnya DCA, ya DCA itu pokoknya ada uang beli di saham ini karena menganggap prospeknya akan selalu cerah. Maka apa yang kami sampaikan sepertinya tidak begitu pas ya. Karena apa? Kalau Anda beli di harga BNI ini di atas 5.600, menurut kami ketinggian. Ya, menurut kami ketinggian. Kecuali Anda masuk di 4.600, di 4.600 mulai masuk masih oke lah, kita bahas sekarang ini. Bank Mandiri kalau Anda masuk di atas 7.000, menurut kami juga ketinggian. Ya, ketinggian. Dan kalau Anda masuk sekarang di bawah 6.000 atau 6.000 udah oke lah. Walaupun minus is oke tapi nggak terlalu besar.
Begitu juga dengan Bank BRI. Kalau Anda masuk di atas 5.500 itu juga ketinggian, 5.000 juga masih ketinggian. Kalau 4.300, 4.200 mulai masuk is oke. Bukan berarti yang di situ itu akan kiamat, tidak ya. Tapi untuk average down itu susah. Dan kalau mau cut loss sayang juga, pasti kan dana besar Anda masuk di sini itu. Nah, tapi kami itu punya prinsip investasi terbaik di saham perusahaan besar ketika terjadi koreksi dalam. Ya, maka Anda bisa lihat biasanya yang koreksi ketika blue chip itu koreksi dalam, saham gorengan naik. Nanti saham gorengan naik, mereka jual masuk ke saham yang blue chip atau saham yang kapitalisasinya besar. Nah, oleh sebab itu ini salah satu waktu yang tepat, bukan berarti sangat tepat tidak, tapi salah satu waktu yang tepat. Karena apa? Salah satu alasannya tentu saja dividen masing-masing. Ya, kita tidak bisa menjamin nggak turun, tidak. Ya, ini dividennya Bank BRI sekarang di angka 9%, Bank Mandiri di angka 6%, Bank BNI di angka 6%. Ya. Ini belum ditambah capital gain loh ya. Kalau potensi capital gain nanti kita bahas. Ya, ini masing-masing. Di harga sekarang. Artinya kalau misalkan harganya turun lebih jauh, maka dividennya semakin membesar. Kita hitung risiko terburuk. Ini versi kami. BNI kira-kira sampai mana? 4.000. Ya, versi kami 4.000. Sampai situ bukan berarti tidak mungkin turun lagi, tidak, tapi turun lebih jauh potensinya semakin mengecil. Kalau misalkan dari angka 5.000 potensi turunnya 50%, kalau sekarang di angka 4.000 potensi turunnya 10% lah. Dan kita tidak bisa mengatakan tidak akan turun, tidak bisa di saham itu. Selalu semuanya kita hanya berbicara potensi turunnya itu lebih besar atau lebih kecil, itu aja. Bank Mandiri sampai berapa? 5.400. Ya, 5.400. Bisa jebol, bisa. Sekali lagi bisa. Bank BRI di 3.800. Paling deras itu Bank BRI ya. Nah, Anda tinggal menghitung, saya kuat nggak sampai di sini gitu. Ya, apakah misalnya batal sampai di sini? Oh, sangat menyenangkan karena berarti sahamnya naik lagi kan. Ya, mari kita menghitung ya. Kita beri contoh ya. Ini kan potensi penurunannya masih ada, potensi upside-nya juga besar. Maka kalau kita baru mulai masuk atau masuk di angka yang tadi saya sampaikan, seperti Bank BRI mulai 4.300 itu masih oke, 4.200 masih oke, maka kita mulai average down dengan dana yang istilah katanya tidak begitu besar lah. Dalam arti kata ini contoh ya, masuk pertama 10 lot, masuk kedua 15 lot, masuk ketiga 20 lot, sehingga average downnya 3.910. Kalau misalnya saya udah terlanjur masuk misalkan, ya kita average down pelan-pelan. Kecuali Anda trader cut loss, jangan dibalik. Anda trader jadi investor ya kebalik. Average down pelan-pelan sehingga mendapatkan harga yang menarik. Dengan harga 3.900 dividennya bisa mencapai 10%. Bank BRI. Bagaimana dengan bank lain? BNI juga sama. Tahapannya 4.400, 4.200, 4.000. Pelan-pelan ini. Kalau tidak nyampe 4.000 atau 4.200, alhamdulillah kita udah dapat barang, kita bisa naik. Tapi kalau pandangan kami ya, dalam waktu dekat naik, menurut kami enggak, karena dolarnya masih seperti itu dan kemudian keadaan ekonomi juga ya gini-gini aja. Kemudian banyak kebijakan pemerintah dan komentar pemerintah itu yang tidak menurut kami ya tidak pro dengan IHSG, jadi ya harus kita nikmati nih. Nah, kalau kita bicara potensi gain, berikutnya kita bicara potensi gain. Ini kami ambil dari koran premium Investor Daily. Yang sumbernya Samuel Sekuritas. Menurut kami ini moderat ya, tidak seperti info dari yang lain yang lebih tinggi daripada ini targetnya. Mari kita lihat potensial upside-nya. Bank BRI itu 31%, Mandiri 47%, BBNI 49%. Udahlah, ambil setengahnya lah, realistis. Bank BRI 15%, BMRI 20%, 25%, BNI 25%. Menurut kami masih cukup besar. Apalagi sekali lagi apalagi ya, ini belum dihitung dividen kan. Kalau kita dapat dividen, apalagi yang masuk kemarin nih sebelum dividen interim, ada 2% yang BRI ya, 2%, kemudian nanti biasanya pembagian 6%, 8%, kalau tambah 15 udah cukup lumayan. Tapi ingat ini hitung-hitungan
matematis di atas kertas, bukan di lapangan. Ya, jadi seperti ini. Artinya potensinya masih cukup besar. Kalau Anda bertanya bagaimana posisi saham hijau? Saham hijau sudah masuk. Saham hijau sudah masuk di Bank BRI, tapi porsinya masih sangat kecil sekali. Ini kami punya posisinya 3,3%. Ini minusnya 3,3%. Ya, kami masuk di 4.220. Alokasinya kami hanya 3%. Ya, alokasinya kami hanya 3%. Ya, kenapa belum masuk banyak? Ya, tadi masih potensi penurunan. Apalagi kami sekarang sedang menikmati kenaikan saham akselerasi. Ya, Anda bisa lihat saham-saham akselerasi kan naik. Ya, nanti kalau saham akselerasi udah naiknya lumayan, kita jual masuk di Bank BRI. Kan polanya seperti itu. Ya, jadi ini saham hijau posisinya kita sudah masuk. Komposisinya baru 3%, belum besar, dan kita minus 3,3%. Seperti itu, inilah sharing yang bisa kami sampaikan, skenario yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat, dan kadang-kadang untuk menghibur diri kita harus berbagi kepada teman-teman. Yang pasti Anda tidak sendirian, banyak yang seperti kita semuanya. Tapi tetap semangat, saham hanyalah perpindahan uang dari orang yang tidak sabar menuju orang yang sabar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.